Oke, pada bagian ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Nah, jadi hukum dasar kimia yang mendasari segala perhitungan kimia atau stoikiometri. Hukum dasar kimia dibagi menjadi 5 hukum, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa, yang kedua, hukum perbandingan tetap, yang ketiga, perbandingan berganda, yang keempat, perbandingan volume, dan yang kelima yaitu hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Nah, yang pertama hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Lavoisier. Nah, menurut Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, atau dengan kata lain, massa zat reaktan harus sama dengan massa zat produk. Nah, di sini terdapat contoh logam merkuri sebesar 530 gram direaksikan dengan 42,4 gram gas oksigen menghasilkan 572,4 gram merkuri oksida. Nah, menurut Lavoisier, massa reaktan harus sama dengan massa produk. Nah, sehingga 530 gram ditambah dengan 42,4 gram sama dengan 572,4 gram, yang dimana 572,4 gram ini merupakan massa reaktan yang jumlahnya sama dengan massa produk. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Nah, menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Nah, Proust melakukan eksperimen pada pembentukan senyawa atau molekul air dengan adanya reaksi antara unsur hidrogen dan unsur oksigen pada 4 kali percobaan, dengan setiap percobaan memiliki perbedaan massa unsur H dan unsur O. Nah, untuk percobaan yang pertama, 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Nah, jadi ternyata untuk percobaan yang pertama ini dia sesuai dengan hukum Lavoisier, yaitu massa yang di bagian reaktan 1 ditambah 8, 9 sama dengan massa produk 9 gram. Nah, percobaan yang kedua yaitu 2 gram ditambah 8 gram. Ternyata massa air yang terbentuk yaitu 9 gram. Nah, kalau misalkan untuk hukum Lavoisier berarti seharusnya 2 gram ditambah 8 gram harusnya kan 10 gram. Nah, berarti sisa zat reaksinya yaitu terdapat pada 1 gram hidrogen. Nah, berarti 1 ditambah 8 kan 9, berarti seharusnya di sini yaitu 1 gram yang bereaksi. Nah, jadi terdapat kelebihan 1 gram pada hidrogen. Nah, percobaan yang ketiga, 1 gram ditambah 9 gram menghasilkan 9 gram air yang terbentuk. Nah, berarti sesuai Lavoisier berarti terdapat kelebihan massa 1 gram oksigen. Di sini terdapat kelebihan 1, sehingga 9 dikurang 1, 8, 1 ditambah 8 dapatnya 9. Nah, percobaan yang terakhir yaitu 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen menghasilkan 18 gram air. Nah, 2 ditambah 16 sama dengan 18 udah setara, berarti tidak ada aksi. Nah, berarti dari 4 percobaan ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan massa H dibanding perbandingan massa O yaitu sebesar 1 dibanding 8. Nah, pada percobaan 1 kan 1 dibanding 8, pada percobaan 2 juga 1 dibanding 8, percobaan 3 1 dibanding 9 kurang 1 kan 8. Nah, percobaan terakhir yaitu 2 dibanding 16, 2 banding 16 kan sama aja dengan 1 banding 8. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu hukum ketiga, hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Menurut Dalton, bila 2 unsur dapat membentuk 2 senyawa atau lebih, maka perbandingan unsur 1 dengan unsur kedua massanya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi menurut Dalton, 2 unsur ini dapat membentuk 2 senyawa bahkan lebih kayak gitu. Nah, di sini dia mereaksikan unsur C dan O. Nah, 2 unsur yaitu unsur C dan O yang nantinya akan menghasilkan senyawa karbon monoksida dan senyawa karbon dioksida kayak gitu. Nah, pada senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida ini dia melakukan percobaan sebesar 100 gram CO dan CO2 untuk 42,85 gram pada senyawa untuk 42,85 gram karbon jika direaksikan dengan 57,15 gram
oksigen, berarti kan nantinya akan menghasilkan massa senyawa CO sebesar 100 gram. Nah, untuk perbandingan massa C dan banding massa O berarti 42,85 dibanding 57,15, yaitu perbandingan terkecilnya berarti 1 dibanding 1,33. Nah, untuk senyawa CO2 dengan massa senyawa CO2 juga yaitu 100. Nah, 100 ini terbentuk karena adanya 27,2 gram massa karbon direaksikan dengan 72,8 gram massa oksigen. Nah, berarti untuk perbandingannya massa C banding massa O pada senyawa CO2 yaitu 27,2 dibanding 72,8, berarti perbandingan terkecilnya yaitu 1 dibanding 2,66. Nah, pada perbandingan ini kita lihat bahwa pada senyawa CO dan senyawa CO2 memiliki perbandingan yang sama yaitu sebesar 1 dibanding 1. Nah, sedangkan untuk perbandingan massa O pada senyawa CO dan CO2 yaitu ternyata beda 1,33 dan 2,66. Nah, sehingga untuk perbandingannya yaitu senyawa O pada senyawa CO dibanding dengan senyawa CO2 yaitu 1,33 dibanding dengan 2,66 yang nantinya akan dibulatkan menjadi 1 dibanding 2. Nah, itu merupakan hukum perbandingan berganda yang dimana perbandingannya bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat yaitu hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan ini dikemukakan oleh Gay-Lussac. Menurut dia, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, misalkan gas metana dibakar dengan gas oksigen menghasilkan senyawa karbon dioksida dan molekul air. Nah, di sini dia melakukan eksperimen 100 ml metana direaksikan dengan 200 ml oksigen menghasilkan 100 ml CO2 dan 200 ml air. Nah, ternyata di sini jika kita bandingkan 100 ml 200 ml, nah ternyata kan perbandingan terkecilnya kan 1 dibanding 2, 1 dibanding 2. Nah, berarti untuk persamaan reaksi setaranya CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, ternyata untuk persamaan reaksi setaranya sama dengan perbandingan volume. Jadi, dia simpulkan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sama halnya juga dengan hukum perbandingan volume ini dapat diketahui misalkan jika salah satu senyawa diketahui, berarti jumlah volume pada senyawa yang lain juga dapat diketahui. Misalkan volume dari O2 yaitu diketahuinya 10 liter. Nah, berarti walaupun tidak diketahui volume CH4, tetapi jika diketahui volume O2, berarti kita dapat mengetahui volume CH4. Nah, berarti diketahuinya menggunakan perbandingan koefisien. Nah, berarti untuk volume CH4 yaitu 1, koefisien CH4 kan 1, dibanding dengan koefisien O2 dikali dengan volume O2. Nah, berarti di sini 5. Nah, untuk CO2 kan dia kan memiliki koefisien yang sama dengan CH4 yaitu sebesar 1. Nah, berarti karena jumlah koefisiennya sama, berarti volumenya juga itu sama dengan CH4 yaitu sebesar 5 liter kayak gitu. Nah, untuk H2O dia memiliki koefisiennya 2 sama O2, berarti jumlah volumenya sama yaitu sebesar 10 liter kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu hukum yang terakhir, hipotesis Avogadro, dikemukakan oleh Avogadro yang menurut dia pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume sama, dia mengandung jumlah molekul yang sama juga. Oke, jadi misalkan yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, yang dimana ini kan berarti reaksi pembentukan molekul amoniak dari satu gas nitrogen ditambah dengan 3 molekul hidrogen yang nantinya menghasilkan 2 molekul amoniak. Nah, menurut hipotesis Avogadro ini, volume sama juga dengan jumlah molekul, berarti caranya itu sama aja dengan yang tadi. Nah, misalkan salah satu molekul diketahui, jumlah molekul diketahui, misalkan molekul H2 yang diketahui yaitu sebesar 40 molekul. Berarti molekul N2 juga dapat diketahui menggunakan
cara yang sama, perbandingan koefisien juga. Berarti koefisien N2 1 diper dengan koefisien yang diketahui kan koefisien H2, jadi 1/3 dikali dengan 40, jadinya 40/3 molekul N2. Nah, begitu pula dengan molekul NH3. Untuk mengetahui jumlah molekul NH3 berarti menggunakan perbandingan koefisien juga, berarti koef NH3 diper dengan koef H2, 3 dikali dengan jumlah molekul dari H2 yaitu 40, jadinya 2/3 dikali 40 merupakan jumlah molekul dari NH3, kayak gitu. Nah, jadi hipotesis Avogadro ini akhirnya diterima, sehingga hipotesis Avogadro nantinya akan ditetapkan sebagai hukum Avogadro, yang hipotesis Avogadro ini dia menemukan bilangan Avogadro sebesar 6,02 dikali 10⁻23 yang biasanya dilambangkan dengan L, yang merupakan bilangan Avogadro. Nah, berdasarkan hipotesis Avogadro dengan hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac, berarti dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien dan juga sama juga dengan perbandingan jumlah molekul. Jadi volume sama juga dengan molekul, kayak gitu. Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan tentang hukum dasar kimia.